Oke, saya mulai ya. Udah mulai. Oke. Halo anak-anak. Nah, perhatikan kali ini di video pembelajaran HLP kita, saya akan masuk ke materi tentang sel elektrokimia. Ya. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Kalau kita bicara tentang sel elektrokimia di SMA, ada dua pembagiannya. Yang pertama, kalian akan belajar itu tentang sel volta. Yang kedua, kalian akan belajar itu tentang sel elektrolisis. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang elektrokimia, ada dua hal yang harus kalian tahu. Kata elektro itu berhubungan dengan arus listrik dan kata kimia berarti berhubungan dengan reaksi kimia. Jadi kita akan lihat nanti yang mana reaksi kimia menghasilkan arus listrik, yang mana arus listrik menghasilkan reaksi kimia. Ya, perhatikan. Nah, sekarang kita masuk yang pertama adalah tentang sel volta. Jadi kalau kita bicara sel volta, itu adalah reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik. Nah, jadi ada dulu ilmuwan yang bernama Luigi Galvani, ya. Dia melakukan suatu percobaan dengan menggunakan dua buah logam yang berbeda dan ditusukkan ke otot kaki katak. Nah, di situ terjadi pergerakan. Jadi kata Luigi Galvani adalah dia mengklaim bahwa dia menemukan sumber listrik baru dalam jaringan makhluk hidup yang disebut dengan listrik hewan. Nah, tapi ada ilmuwan lain ya yang bernama Volta. Jadi Volta ini mengatakan dia mencoba melakukan hal yang sama dengan logam tersebut dan dia temukan bahwa tidak perlu jaringan makhluk hidup untuk menghasilkan arus listrik. Jadi Volta mengatakan bahwa klaim yang dikatakan Luigi Galvani itu tidak tepat. Jaringan makhluk hidup itu tidak diperlukan untuk menghasilkan arus listrik. Nah, tapi yang kita lihat sekarang ternyata pengembangan Volta itu yang benar. Jadi banyak sekali produk yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh ya, baterai, kemudian ada sel perak oksida yang biasa digunakan pada kalkulator. Kemudian ada juga baterai nikat yang bisa diisi ulang dan juga sel bahan bakar yang terdapat di mobil ataupun di kendaraan lainnya. Jadi banyak sekali produk dari sel volta tersebut. Nah, kita lihat rangkaian sederhananya. Jadi ini adalah rangkaian volta sederhananya. Kalian bisa lihat di sini ada dua buah elektrode. Jadi elektrode itu maksudnya apa? Kalau kita bongkar dalam isi baterai itu ada yang berwarna hitam, yang itu kita sebut sebagai karbon, itu adalah elektrode. Nah, kalau di sel volta ini rangkaian sederhananya adalah elektrode itu dibagi dua, ada yang namanya anode, ada yang namanya katode. Di sel volta, anode itu bermuatan negatif dan katode itu bermuatan positif, ya. Nanti di anode akan terjadi suatu reaksi oksidasi dan di katode akan terjadi suatu reaksi reduksi. Kalian bisa lihat di gambar ini contohnya larutan ZnSO4, ini anodenya adalah Zn, ini adalah larutan CuSO4, katodenya adalah Cu. Jadi di sini Zn akan melepaskan elektron mengalami peristiwa oksidasi yang nanti akan melewati voltmeter. Nanti terbaca di sini berapa nilai E0 selnya. Nah, itu adalah rangkaian sel volta sederhana. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya dalam pengukuran potensial elektrode standar digunakan suatu kesepakatan bahwa elektrode hidrogen itulah dianggap nilai E0-nya sama dengan 0,00 volt. Nah, dari sini nanti akan dibandingkan dengan logam lain untuk menemukan berapa nilai E0-nya masing-masing. Contoh, Zn ini kita hubungkan dengan elektroda hidrogen seperti ini. Ya, elektroda hidrogen. Jadi kalian bisa lihat di buku paketnya, penjelasannya lebih lengkap di sana. Di sini kita katakan bahwa Zn akan mengalami peristiwa oksidasi dan elektroda hidrogen yang di ujungnya sini adalah platina akan mengalami peristiwa reduksi.
Ini dilakukan pada kondisi standar. Kondisi standar itu maksudnya bagaimana? Itu pada kondisi 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, dan kemudian konsentrasi larutannya adalah 1 molar. Jadi di sini didapatkan hasil nilai E0 selnya adalah 0,76 volt. Nah, berdasarkan kesepakatan penulisan, itu semua ditulis dalam bentuk reaksi reduksinya. Ya, jadi yang Zn tadi, walaupun dia mengalami peristiwa oksidasi, tapi penulisannya dalam notasi selnya adalah dalam bentuk reduksinya. Jadi di sini ditulis minus 0,76 volt. Nah, nanti saya akan jelaskan di bagian mana yang positif, di bagian mana yang negatif dari hidrogen. Oke, perhatikan. Jadi ada yang namanya deret volta, ya. Jadi ada di buku paket kalian halaman 50 sampai 51 ada di situ tentang deret volta ini. Nah, ini ringkasannya saja. Ini adalah deret volta tersebut. Jadi yang dijadikan sebagai standar adalah hidrogen, ya. Ini yang bernilai 0,00. Berarti yang di sebelah kiri itu bernilai negatif, yang di sebelah kanan nanti akan bernilai positifnya, ya. Dan kita harus tahu di sebelah kiri hidrogen itu akan mempunyai nilai E0 negatif dan mengalami peristiwa oksidasi. Sedangkan di sebelah kanan itu akan mengalami peristiwa reduksi. Oke, perhatikan baik-baik. Ini contoh yang kita gunakan dalam proses mencegah korosi. Ya, korosi pun ada bagiannya di situ. Kalian tinggal baca saja, saya ambil ringkasannya saja. Bagaimana cara kita mencegah Fe itu mengalami korosi atau perkaratan? Sebenarnya kita bisa menggunakan logam lain, dihubungkan dia untuk mencegah korosi pada Fe. Caranya apa? Fe dicegah untuk oksidasi. Karena kalau Fe mengalami oksidasi, maka terjadi reduksi. Kalau Fe mengalami oksidasi, maka dia akan mengalami korosi. Jadi nanti di sini diharapkan dia kalau dihubungkan dengan logam Mg, maka Mg yang akan mengalami oksidasi dan Fe mengalami reduksi, maka tercegahlah yang namanya peristiwa korosi atau perkaratan tersebut. Nah, jadi catatan yang penting di sini adalah di sebelah kiri H itu nilainya negatif, peristiwanya oksidasi. Di sebelah kanan H itu bernilai E0-nya adalah positif, peristiwanya adalah reduksi. Oke. Ya, kita lihat ini adalah rumus yang bisa kalian pakai nantinya dalam perhitungannya. Nah, nilai E0 sel itu bisa E0 katoda dikurang E0-nya anoda. Yang pertama, kamu harus bisa tentukan yang mana katoda dan anoda. Intinya dari reaksinya. Kalau yang katoda, yang kita tahu adalah peristiwa terjadi di situ adalah reduksi, sedangkan anoda di sana adalah peristiwa oksidasi. Dari situ kita bisa bedakan. Ya, kalau nanti kamu menemukan nilai E0 selnya adalah positif, itu reaksinya spontan. Sedangkan kalau kalian temukan nilai E0 selnya adalah negatif, berarti reaksinya tidak spontan. Kemarin sudah kita ambil sedikit di video tentang reaksi redoks. Ada yang saya berikan contoh gas oksigen dan nitrogen di udara. Itu reaksi tidak spontan dengan bantuan apa? Dengan bantuan petir, ada arus listrik di sana. Oke, kita lanjutkan. Jadi perhatikan video pembelajaran berikut, ya. Video.
Sampai record ya. Lanjut aja pelan-pelan ya. Oke. Nah, perhatikan tadi adalah video pembelajarannya, itu akan jadi penugasan kalian untuk menceritakan tentang video praktikum tersebut. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas tentang contoh soalnya, ya. Sekarang kita bahas tentang potensial sel tunggal. Jadi contoh soal di sel volta itu nanti ada dua yang kita ambil contoh. Yang pertama adalah potensial sel tunggal. Perhatikan. Jadi ada suatu sel volta tersusun dari elektrode Mg dan Zn dengan konsentrasi masing-masing 1 molar. Ya, dari larutannya masing-masing. Oke. Kemudian diketahui data berikut. Nah, diberitahu nilai E0 masing-masing Mg adalah minus 2,37 volt, Zn nilai E0-nya adalah minus 0,76 volt. Pertanyaannya adalah, pertama, tentukan elektrode yang bertindak sebagai anode dan katode. Yang kedua, tentukan nilai potensial sel. Dan yang terakhir adalah tuliskan reaksi anode dan katode, reaksi sel, dan notasi selnya. Ya, oke, perhatikan baik-baik. Jadi, yang pertama dia minta adalah tentang katode dan anode. Tadi sudah kita katakan katode reaksinya reduksi, anode reaksinya adalah oksidasi. Kita bisa lihat dari tadi, nilai nilai E0-nya Zn itu adalah lebih besar dari E0-nya Mg. Maka kita katakan di situ, berdasarkan direct volta, Mg akan mengalami peristiwa oksidasi dan Zn akan mengalami peristiwa reduksi berdasarkan nilai besarnya. Ya, kemudian setelah kita bisa bedakan mereka, Mg-nya oksidasi, Zn-nya reduksi, maka kita bisa tentukan, oh ternyata Mg yang sebagai anode dan Zn-nya nanti sebagai katode. Ya. Oke, lanjut soal pertanyaan kedua. Tentang potensial sel atau E0 selnya. Nah, jadi rumus tadi sudah dikatakan, nilai E0 sel itu adalah E0-nya katoda dikurang E0-nya anoda. Atau E0-nya reduksi dikurang E0-nya oksidasi. Nah, di sini kita bisa langsung saja kerjakan, karena kita tahu yang mengalami reduksi adalah Zn, masukkan aja nilai E0-nya di sini, dikurangi dengan E0-nya Mg. Ya, nilai minusnya tetap jadi minus 0,76 dikurang minus 2,37, berarti minus 0,76 ditambah 2,37. Hasil E0-nya adalah positif 1,61 volt. Ini jawaban kedua. Sekarang kita lihat soal ketiganya, pertanyaan ketiganya, reaksi dan notasi sel. Tadi di anode adalah peristiwa oksi, maka Mg-nya itu mengalami oksidasi, jadi kita tinggal ubah saja nilai E0 selnya menjadi 2,37 volt. Yang katode itu peristiwanya reduksi. Jadi kita buat dari 2 plus menjadi 0. Oke. Kemudian kita tinggal jumlahkan saja. Karena nilai 2 elektronnya sudah sama, maka tinggal dicoret saja. Ya. Nah, kita tinggal turunkan, inilah reaksi selnya. Mg ditambah Zn2 plus menghasilkan Mg2 plus ditambah Zn. Dengan nilai E0 selnya adalah, tadi sudah kita hitung, positif 1,61 volt. Kemudian penulisan notasi sel, ingat oksidasi dulu baru reduksi. Jadi Mg dikasih garis Mg2+, kemudian diberi garis 2. Maksudnya apa? Itu jembatan garam. Ya. Di video pertama tadi ada jembatan garam. Sekarang saya kasih penjelasan sedikit. Jembatan garam itu dia berfungsi untuk menetralisir. Jadi proses sel volta itu reaksinya berlangsung lama. Ya, kalian bisa lihat nanti di gambaran slide yang sebelumnya.
Oke, kemudian Zn2 plus itu menjadi Zn. Dari 2 plus menjadi 0, maka peristiwanya adalah reduksi. Jadi penulisan notasi sel oksidasi dulu baru reduksi. Oke, ya. Nah, ada istilahnya tadi sudah kita katakan, jika nilai NO selnya itu positif, maka reaksi itu berlangsung secara spontan. Kita lanjut. Contoh soal potensial sel gabungan, ya. Jadi yang sering keluar di ujian itu yang seperti ini. Jadi diketahui beberapa sel volta dan notasi sel sebagai berikut. Nah, ini dia. Ada beberapa logam, ada Mg, Zn, Fe, dan Sn. Jadi diberikan notasi seperti ini. Pertanyaannya adalah tentukan nilai potensial sel yang terjadi pada pasangan sel berikut. Khusus dengan Zn menjadi Zn2+, kemudian Zn2+ menjadi Sn. Jadi logam Zn dan Sn. Yang kedua, itu adalah logam Mg dan logam Fe, besi. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Seperti biasa, kita buat dulu tentang deret voltanya. Ya. Jadi deret volta ini sangat-sangat mempercepat kalau kita sudah hafal. Oke, lanjut. Nah, dari semua logam kita katakan posisinya yang paling kiri itu Mg, kemudian Zn, Fe, dan Sn. Berarti yang kita tahu bahwa yang sebelah kiri itu akan mengalami oksi, sebelah kanan akan mengalami reduksi. Kita lanjutkan, ya. Nah, ini dia oksidasi dan reduksi. Kita perhatikan langsung pakai diagram, ini biar lebih cepat prosesnya. Jadi kita bisa katakan di situ, kita tinggal kasih berapa selisih nilainya antara setiap logam tersebut. Kalian bisa lihat di sini. Jadi yang kita katakan di situ untuk Zn menjadi Zn2+, kemudian Sn2+ menjadi Sn, notasi selnya ini, itu kita bisa dapatkan nilai NO selnya adalah positif 0,62 volt di sini. Ya. Jadi tadi kita sudah dapatkan di sini 1,61, 0,32, ini 2,23, itu ada di soal. Maka kita tinggal cari selisih masing-masingnya. Kalau misalkan ini 1,61 ditambah 0,32, itu di sini adalah 1,93. Berarti Mg ke Fe jaraknya adalah 1,93. Terus untuk Zn ke Sn tadi, Zn ke Sn, bagaimana caranya? Ini 2,23. Ini 0,32, ini 1,61. Tinggal kurang, dapat di atasnya 0,3. Maka Zn ke Sn selisihnya adalah 0,62. Ini dia tadi. Oke. Nah, ini reduksi ya, ini oksidasinya. Seperti biasa notasi sel oksi dulu baru reduk. Oke. Lanjut. Nah, di sini Mg menjadi Fe. Tadi sudah kita bahas sebenarnya. Mg ke Fe ini 1,61, ini 0,32. Berarti selisihnya berapa? 1,93. Tinggal dijumlah saja. Maka nilainya adalah positif 1,93. Oke. Ya, ini reduksi, ini oksidasinya. Nah, kalau kita lihat, karena dua-duanya bernilai positif, ya, dua-duanya bernilai positif, maka reaksi ini bisa kita katakan adalah suatu reaksi yang spontan. Oke, nah, paham ya? Jadi ini adalah ringkasan singkat tentang sel volta. Lengkapnya ada di buku paket, kalian bisa baca. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan bahas itu tentang sel elektrolisis. Jadi dibaca dulu ya, termasuk korosi yang tadi saya katakan ada di buku paket. Saya hanya berikan ringkasan sedikitnya di sini, nanti di buku paketnya lebih jelas. Terima kasih.